Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mengajar kelas kalian, akan mengajar pelajaran fikih untuk kelas 2 MTS. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Luhung Alawi, Aska Maulana, Run Nizar. Nggak hadir berarti ya. Iksan Subhi Al-Farizi. Hadir. Selanjutnya Abdul Aziz. Sakit. Pak. Ada surat sakitnya nggak atau surat dokternya? Ada. Coba. Oh, berarti beneran sakit ya? Iya Pak. Oh ya udah. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita doakan saudara Abdul Aziz yang berhalangan hadir karena sakit. Semoga dia bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita memulai pembelajaran hari ini. Bapak akan menuliskan tentang ayat sedekah, hibah dan hadiah untuk dipelajari pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 272 yang menjelaskan tentang materi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Amma tunfiqu min khairin falianfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Nah, terjemah dari ayat ini adalah: bukanlah kewajiban bagimu Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Akan tetapi, innallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan kepada mereka petunjuk. Dan apa-apa atau sesuatu yang kamu infakkan dari sesuatu yang baik, maka itu kembali pada dirimu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa-apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan itu dengan tujuan ibtigha'a wajhillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa itu artinya? Sesuatu yang kamu infakkan dengan baik
kehidupan kamu. Dan kamu sekalian orang-orang mukmin tidak akan dizalimi ketika kamu menginfakkan harta atau mensedekahkan harta yang kamu miliki. Setelah kalian semua membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang akan menjelaskan tentang materi hari ini, Bapak akan bertanya kepada kalian tentang materi tajwid yang sudah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Kalimat walakinnallaha itu dihukumi jawaban yang tepat dari saudara Aska. Kenapa kalimat ini dibaca guna? Karena ada nun mati yang memiliki tasdid, oleh karena itu dibaca guna. Selanjutnya kalimat min khairin kira-kira dihukumi apa? Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman adik-adik. Apakah kalian semua memiliki pengalaman tentang materi sedekah, hibah, dan hadiah? Saya, Pak. Aska punya pengalaman apa terkait materi sedekah, hibah, dan hadiah yang akan kita pelajari hari ini? Saya pernah menghibahkan pakaian lama kepada korban bencana alam. Berdasarkan pengalaman yang sudah saudara Aska sampaikan, Bapak ingin bertanya, apa manfaat penghibahan pakaian yang Anda berikan kepada korban bencana alam? Agar mereka memakai pakaian yang layak. Oke, saudara Aska memiliki pengalaman yang sangat bagus dan sangat bermanfaat, yaitu Aska memberikan hibah pakaian yang sudah tidak dipakainya kepada korban bencana alam, yang mana manfaat hal tersebut adalah untuk meringankan beban kehidupan korban bencana agar korban bencana alam itu dapat memakai pakaian yang lebih layak. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video yang akan menjelaskan materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Diharapkan para peserta didik, siswa-siswa sekalian akan memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian sodakoh, secara bahasa sodakoh artinya memberikan. Secara istilah, sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sodakoh sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalil sodakoh terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 272 dan Quran surat Yusuf ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dalam hadisnya Nabi bersabda, yang artinya bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali pahala 3 amalan: sedekah jairiyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Rukun sedekah ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, akad dan ijab kabul, dan barang yang diberikan. Manfaat sedekah mempererat kasih sayang, pelindung dari musibah dan keburukan, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah, dan menambah umur, mencegah dari su'ul khatimah. Yang kedua, hibah. Pengertian hibah menurut bahasa artinya pemberian. Secara istilah, pemberian kepada seseorang ketika masih hidup secara ikhlas dengan mengharap ridha Allah semata. Dalil hibah, sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya, meskipun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, namun sebagian ulama menyatakan hukumnya sunnah. Namun jika riya, maka hukumnya makruh. Hibah sah jika sudah ijab kabul dan serah terima barang. Hukumnya haram mengambil kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Rukun hibah, satu orang yang memberi hibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan, dan akad ijab kabul.
Macam-macam hibah, satu hibah barang, barangnya langsung diberikan. Yang kedua hibah manfaat, yaitu manfaat dari barangnya saja, sedangkan barangnya tetap milik orang yang memberi. Yang ketiga hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang atas prestasi yang telah diraih dengan maksud memuliakan. Rukun hadiah sama dengan rukun hibah, bisa sunnah, bisa mubah. Dalil tentang hadiah. Dalam hadis, saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati atau dengki. Manfaat hibah dan hadiah dapat menumbuhkan saling mencintai dan menghormati, mendorong semangat dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari iri dan dengki, dan menumbuhkan motivasi untuk berprestasi. Demikian materi sedekah, hibah, dan hadiah. Diharapkan kita sebagai umat muslim mau melaksanakan sedekah, hibah, dan hadiah dengan harapan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang sudah tadi Bapak tayangkan tentang materi hari ini, Bapak berharap kalian murid-murid akan bisa mengerti materi hari ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran saat ini adalah kita supaya terbiasa untuk bersedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian kita juga memiliki sifat qanaah atau menerima ketetapan atau keputusan yang berasal dari ketentuan Allah. Kemudian kita juga bisa menanamkan sifat peduli terhadap sesama. Dan setelah mempelajarinya, kita harus bisa mengerti tentang pengertian sedekah, hibah, hadiah, kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari sedekah, hibah, dan hadiah, dan juga kita diharapkan bisa memahami tentang perbedaan hikmah, sedekah, hadiah, dan hibah. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah semoga setelah kita mempelajari materi hari ini, kita semua bisa meningkatkan iman kita agar kita selalu senantiasa beramal soleh. Kemudian tidak lupa juga Bapak berharap setelah mempelajari materi hari ini kita dapat menerapkan sifat saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Dan setelah itu tidak hanya mempelajari materi saja, Bapak juga berharap kalian semua itu agar bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sedekah yang tadi sudah ditayangkan di video. Sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan sedekah adalah pemberian kepada orang lain atau kepada orang yang membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana dha 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, jika orang-orang yang berhutang itu memiliki dalam hal kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memiliki uang. Dan menyedekahkan sebagian dari hutang tersebut adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Gambaran pahala yang akan diterima oleh orang yang bersedekah itu bagaikan satu butir yang kita tanam, kemudian tumbuh menjadi 7 cabang yang semuanya itu menghasilkan pahala. Selanjutnya adalah syarat-syarat bersedekah. Orang yang bersedekah, syarat yang pertamanya adalah orang yang sehat akalnya. Dalam artian, jika yang menyedekahkan itu merupakan orang gila atau orang yang akalnya kurang waras, maka sedekahnya itu tidak dapat dihitung. Syarat yang kedua adalah penerima sedekah
adalah orang yang benar-benar membutuhkan akan hal yang ingin dia inginkan. Adapun syarat yang kedua, seorang penerima sedekah itu haruslah orang yang membutuhkan harta karena keadaannya yang tidak memungkinkan. Dan untuk syarat yang ketiga, penerima sedekah itu haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi ketika kita menyedekahkan sesuatu kepada seseorang bayi yang masih ada di dalam kandungan, maka sedekahnya itu tidak sah. Dan yang keempat, barang sedekah yang kita sedekahkan itu harus memiliki manfaat bagi penerimanya. Dan selanjutnya adalah rukun-rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing itu ada dua. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau mengurus harta yang dia miliki. Kemudian untuk orang yang diberi, syaratnya itu berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah jika memberi kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya, karena anak tersebut tidak berhak memiliki benda yang diterima dari sedekahnya. Ataupun memberi kepada binatang, memberi kepada orang yang tidak memiliki akal dan karena keadaannya tidak memiliki sesuatu. Selanjutnya adalah perkara yang membatalkan sedekah. Yang pertama adalah alman atau mengungkit-ungkit apa yang sudah kita sedekahkan. Misal kita bersedekah kepada si A. Nah, dengan kita bersedekah tersebut kita terus-terusan mengungkit kebaikan kita. Kita itu orang yang dermawan ini. Kita bercerita kepada tetangga, kepada kerabat bahwa kita adalah orang yang selalu bersedekah. Maka hal tersebut dapat membatalkan sedekah dan pahala yang akan kita terima dari hal yang kita sedekahkan. Selanjutnya tentang perkara yang membatalkan sedekah adalah riya atau memamerkan apa yang telah kita sedekahkan. Dalam artinya kita memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang tersebut. Saat kita bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan dengan tujuan ingin dipuji, kita bersedekah memberi kepada orang miskin, kemudian ada yang melihat dan karena setelah melihat tersebut orang-orang memuji kita, maka sedekah itu tidak akan diterima. Selanjutnya adalah hadiah. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau untuk memberikan penghargaan kepada orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa memberikan hadiah kepada seseorang, karena hal demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati, rasa menghormati antar sesama, khususnya sesama muslim. Adapun hukum hadiah pada dasarnya memiliki hukum mubah. Nabi sendiri pun juga sering menerima hadiah dari kerabat-kerabat terdekat beliau, sebagaimana sabdanya yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya dengan memberikan hadiah kepada orang yang memberinya. Selanjutnya adalah hukum menolak hadiah. Setelah jelas bagi kita wajib menerima hadiah, maka kita tidak boleh menolaknya kecuali dikarenakan unsur syar'i yang menghalanginya. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menolak hadiah dengan sabda beliau yang artinya, janganlah kalian menolak sebuah hadiah yang telah lewat takhrijnya. Adapun syarat-syarat hadiah, yang pertama adalah orang yang menghadiahkan itu sehat akalnya dan tidak di bawah kewalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang membutuhkan pemberian hadiah tersebut. Yang ketiga, penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Dan yang terakhir, barang yang dihadiahkan itu haruslah memiliki manfaat yang dapat kita ambil darinya. Nah, berdasarkan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, Bapak ingin kalian membentuk kelompok dengan masing-masing anggota 2 orang.
Aska dengan Mas Abdan, dan Awi dengan Denny. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas kelompok kepada kalian. Yang pertama, kelompoknya Mas Abdan dan Aska dan kelompoknya Awi dan Denny akan membuat mind map atau map yang menjelaskan tentang materi hari ini. Kalau kalian sudah selesai menyusun mind map, Bapak ingin kelompok 1 maju untuk menjelaskan tentang perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah, dan juga persamaannya. Kepada kelompok 1, perwakilan kelompok 1, Bapak persilakan. Langsung di depan. Ya, di situ. Saya akan menjelaskan perbedaan hibah, hadiah, dan sedekah. Yang pertama, perbedaan hibah merupakan pemberian yang didasarkan atas kasih sayang. Pemberian ini lebih bersifat keduniawi. Pemberian ini ditujukan kepada orang-orang yang masih dalam hubungan keluarga. Yang kedua adalah perbedaan hadiah. Hadiah merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Pemberian ini lebih bersifat keduniawian. Yang ketiga, perbedaan sedekah. Sedekah merupakan pemberian sesuatu yang didasarkan atas kepedulian terhadap fakir miskin. Dan persamaan, yang pertama, sedekah, hibah, dan hadiah sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, sedekah, hibah, dan hadiah merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharap pemberian kembali. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membuat mind map dan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Dan untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Bapak harap kelompok 2 itu bisa mempresentasikan mind map yang kalian buat tentang hikmah memberikan hadiah. Kepadanya Bapak persilahkan. Kepada kelompok 2 Bapak persilahkan. Hikmah hadiah: 1. Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. 2. Menghilangkan tipu daya dan sifat ketertiban. Sabda Nabi Muhammad SAW, saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan ketertiban. Sekian dan terima kasih. Pelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup karena sudah sangat memuaskan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kesimpulan. Sedekah, hibah, dan hadiah itu pada hakikatnya itu sama. Hanya saja jika ditinjau dari maksud dan tujuan dari masing-masing ketiganya itu jelas-jelas memiliki perbedaan. Dan Bapak harap setelah kita mempelajari materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah, Bapak ingin murid-murid dapat membiasakan diri untuk berlaku baik terhadap sesama, peduli kepada orang yang membutuhkan, dan selalu menanamkan amal soleh. Untuk yang terakhir, Bapak akan memberi tugas kepada masing-masing siswa untuk mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Dan untuk penghargaan kelompok terbaik yang mempresentasikan hasil diskusinya itu adalah kelompok 1. Selamat kepada kelompok 1. Dan yang terakhir, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini dengan kita membaca surat Wal Asri bersama-sama. Bismillah.